Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pergi ke sawah menanam padi. Agar hasilnya beruntung, jangan lupa tanahnya dibajak. Nama saya Wisnu Purnomo Aji. Selamat bergabung di Sitanjak, Siniar Tanya Jawab Pajak. Ya. Karena kalau di sini kita harus mulai dengan pantun nih. Pantun ya. Betul banget ya. Nah. Semangat pagi kawan pajak semuanya. Berjumpa kembali kita di program Siniar Kanwil DJP Riau di Sitanjak, Siniar Tanya Jawab Pajak. Ya. Nah, episode kali ini kawan pajak kita merupakan episode yang spesial. Ya. Ya. Jadi merupakan episode yang spesial karena kita berformasi atau bereformasi gitu ya istilahnya. Dengan formasi yang baru. Formasi baru. Jadi perkenalkan, saya Wisnu Purnomo Aji yang akan bertindak sebagai moderator pada episode kali ini. Nah, di sebelah saya ada narasumber yang luar biasa. Nah, salah satu penyuluh pajak juga dengan Pak atau Abang Aditya Mulyadi. Boleh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semua. Apa kabar Bang? Saya panggil Abang aja ya. Alhamdulillah baik ya. Ini memang agak gugup ya, soalnya ini adalah momen perdana kita Iya. mengisi episode perdana kita ya. Betul, mengisi betul ya. podcast Sitanjak ya. Emang podcast ini kan sudah berjalan lumayan cukup lama. Betul. Di Kanwil DJP Riau. Ya. Jadi suatu kehormatan bagi saya bisa mengisi sebagai narasumber di acara Sitanjak ini. Ya, terima kasih Bang Adit. Siap. Nah, pada episode perdana kali ini di Sitanjak kita akan membahas sesuatu yang masih hangat nih Bang Adit ya. Tentang peraturan pemerintah nomor 11. 11. Ya, tahun 2025 ya. Betul. Yaitu tentang ketentuan pelaporan PPH, PPN, juga ada PPNBM dan juga BMTRAI. BMTRAI. Nah, jadi karena kita bahasanya di sini banyak yang harus kita bahas ya. Betul. Sebenarnya di pers 11 ini ya. Betul, per 11 ini cuma yang cukup banyak ya, dah lamanya pun banyak, jadi memang nanti pembahasannya akan lumayan cukup padat gitu ya. Nah, pada episode kali ini kawan pajak, kita akan membahas lebih dari overview nih. Overview, Ya, baik. secara garis besar itu di pers 11 itu seperti apa? Betul, Gitu ya. siap. Nah, baik, yang pertama nih Bang Adit, Siap. sebenarnya untuk penerbitan pers 11 ini dasarnya seperti apa sih? Mengapa begitu penting di administrasi perpajakan kita saat ini? Ya, betul. Baik kan pajak semua. Jadi per 11 ini Pak Wisnu, ini merupakan per yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh kawan pajak semua, karena ini juga sebagai peraturan pelaksanaan sebenarnya dari PMK 81 yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak oleh Kementerian Keuangan di tahun 2024 di bulan Desember kemarin ya. Itu PMK 81 itu kalau kawan pajak ingat itu merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau biasa kita kenal dengan Cortex gitu ya. Nah, tentu saja tidak cukup dengan PMK, karena memang dalam PMK tersebut juga disebutkan nanti akan diatur lebih lanjutnya dalam peraturan yang lebih bawahnya. Nah, dalam PMK 81 biasa kita sebut sebagai PMK Sapu Jagat gitu ya. Kalau mengatur semuanya ya. Betul, karena mengatur semua jenis perpajakan, administrasi perpajakan khususnya dalam pelaksanaan Cortex atau sistem inti administrasi perpajakan. Nah, tentu saja di bawahnya juga ternyata ada tuh yang mirip seperti itu. Jadi ada aturan pelaksanaan yang bisa kita sebut juga sebagai peraturan pelaksanaan Sapu Jagat gitu ya. Jadi peraturan Dirjen Pajak nomor 11 tahun 2025 yang mengatur tentang pelaporan PPH, PPN, PPNBM, dan Bea Materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan begitu. Dan kenapa sih per ini dianggap sangat penting gitu ya dalam administrasi perpajakan? Ya karena memang per ini sudah ditunggu-tunggu dalam hal pelaksanaan Cortex itu seperti apa sih administrasi perpajakannya. Yang pertama tentu saja sebagai kepastian hukum ya. Dalam seperti kita ketahui pajak itu pasti harus didasarkan pada hukum gitu ya. Harus ada cantolan hukumnya, dan ini merupakan satu kabar yang menggembirakan. Sudah ada aturan pelaksanaannya ya di per 11 ini, dan juga memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan bagi wajib pajak ya. Seperti kita ketahui
para pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak memang kami memaksudkan di pelaksanaan Kortex ini adalah agar bisa memberikan kesederhanaan begitu ya, kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakannya seperti itu. Selain itu juga tentu saja dengan adanya Per 11 ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak begitu ya. Jadi wajib pajak sudah tidak bingung lagi nih bagaimana cara membuat SPT-nya, bagaimana cara membuat bukti potong, bagaimana cara membuat fakturnya, itu sudah diatur di dalam Per 11 ini. Dan terakhir tentu saja ini merupakan pelaksanaan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ya, dan ini jadi penting karena di aturan yang sebelumnya memang belum mencakup atau belum mengatur secara khusus tentang pelaksanaan Kortex atau sistem inti administrasi perpajakan, dan ini diatur dalam Per 11 ini seperti itu. Oh, gitu. Berarti semua udah diatur ya. Betul. Nah, saya menarik ini sebenarnya Per 11 ini karena ada beberapa, mungkin semua jenis pajak itu. Apakah dengan modernisasi sistem perpajakan kita di Per 11 ini apakah berdampak atas semua jenis pajak atau ada jenis pajak tertentu yang terdampak untuk Per 11 ini? Iya, betul. Jadi Per 11 ini hampir ya mencakup semua jenis pajak, karena di sini Per 11 ini juga mengatur secara spesifik tentang bagaimana pelaporan di pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai dan barang mewah gitu ya, PPNBM, kemudian juga di bea materai. Jadi di keempat jenis pajak ini yang belum ada mungkin PBB P5L ya. Ya, itu juga kan kita atur ya. Nah, itu memang fokus di 4 jenis pajak ini. Nanti kita akan di Per 11 ini akan banyak berbicara tentang bagaimana ketentuan untuk pelaporannya. Kalau kita berbicara tentang pelaporan pajak, tentu saja nanti diawali dengan bagaimana pembuatan bukti potong, bagaimana pembuatan fakturnya gitu ya, terus kemudian bagaimana pemotongan pemungutannya, kemudian yang diakhiri dengan bagaimana untuk pembayaran maupun pelaporannya dalam SPT-nya gitu ya. Dan itu kan sekarang sudah menggunakan sistem inti administrasi perpajakan atau Kortex semua, dan itu memang nanti diatur dalam Per ini seperti itu Pak Wisnu. Jadi nanti di sistem perpajakan kita dengan modernisasi ini, dengan Kortex, semua sudah menjadi satu ya? Betul, betul sekali. Itu akan dipermudah ya? Memudahkan, mudah-mudahan bisa lebih memudahkan kepada wajib pajak seperti itu. Nah, kemudian Bang Adit, kira-kira perubahan apa saja nih yang menjadi kunci dalam peraturan Per 11 ini tahun 2025? Di Per 11 ini, kawan pajak semua memang ada beberapa hal yang diatur ya, di antaranya di pasal 21 di SPT masa pasal 21 itu seperti kita ketahui kalau dulu kan menggunakan bukti potong ada A1 gitu ya. Nah, di sini juga tetap sama A1, namun pembuatannya itu nanti di sistem Kortex, tidak lagi di aplikasi DJP online seperti itu. Kemudian ada juga terkait dengan pembetulannya. Kalau dulu pembetulan ya sudah pembetulan begitu saja. Nah, kalau sekarang itu ada diperkenalkan 2 konsep pembetulan. Jadi ada namanya konsep delta, ada juga konsep yang nantinya replace gitu ya, yang replace. Jadi kalau konsep delta ini nantinya kalau dulunya dikenal di pembetulan SPT PPN ya. Nah, kalau nanti itu di SPT masa pasal 21 juga akan dikenal konsep delta, di mana masing-masing SPT-nya itu masih berlaku gitu. Jadi nilai yang dalam SPT normalnya itu masih dianggap ada, dan nanti tinggal selisihnya aja yang ada dalam SPT pembetulan. Betul, seperti itu. Kemudian di unifikasi nantinya ada terkait dengan pembuatan bukti potong gitu ya, dan kemudian juga ada SPT unifikasi yang sifatnya insidentil. Kemudian nanti ada juga di SPT masa PPN. Nah, kalau PPN cukup banyak nih. Karena seperti kita ketahui kalau dulu PPN kan administrasinya tuh di banyak aplikasi ya. Ada untuk minta nomor seri faktur pajak ada di Innova gitu ya. Kemudian kalau e-faktur untuk di desktop untuk menginputnya, untuk lapornya ada web e-faktur gitu ya, dan luar biasa itu ya, banyak sekali. Dan sekarang disimplifikasi menjadi satu satu aplikasi saja begitu ya. Kemudian yang menariknya juga nanti ada diatur tentang tanggal upload nih. Nah, ini ada perubahan tentang tanggal upload. Kemudian bagaimana cara pembatalan, kebutuhan pembatalan faktur pajak dan segala macam itu nanti akan diatur dalam Per 11 ini. Seperti itu. Wah.
menarik ya kawan pajak semua ya. Karena baru overview aja sudah lumayan banyak ya. lumayan banyak ya. Kebayang kan nanti pembahasannya seperti apa Betul. gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan nih kawan pajak semua ya. Jadi kita akan break dulu nih. Baik. Ya, Bang Adit ya. Baik kawan pajak, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di Sitanjak, nah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik kawan pajak semua, terima kasih masih menyimak kita di perbincangan kita ya di Sitanjak kali ini. Betul. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi nih Bang Adit. Siap. Perbincangan kita kali ini. Nah, tadi sempat disinggung nih mengenai PPh pasal 21. Ya. Nah, ada hal baru apa nih di Per 11 ini mengatur PPh pasal 21? Kalau dibilang baru sih sebenarnya tidak baru-baru amat ya sebenarnya. Namun dalam Per 11 ini memang mengatur beberapa ketentuan khususnya di SPT pasal 21, SPT masa pasal 21 memang ada sedikit yang berbeda. Kalau kita lihat bahwa di dalam PPh pasal SPT masa pasal 21 kan kita mengenal pembuatan bukti potong ya. Ya. Bukti potong ada yang namanya A1. Ya kan kalau untuk swasta, A2 kalau untuk ke PNS, TNI, Polri gitu ya. Betul. Nah, biasanya pembuatan A1 maupun A2 itu kan biasanya di akhir tahun pajak ya. Nah, akhir tahun pajak itu kita biasa asosiasikan dengan bulan Desember tuh. Betul. Nah, Desember padahal ya. sebenarnya akhir tahun pajak, kenapa disebutnya akhir tahun pajak? Itu kan bukan tanpa sebab ya, karena bisa saja akhir tahun pajaknya seseorang itu berbeda dengan orang lain. Contohnya, kalau misalnya ada seseorang yang resign-nya itu misalnya di bulan September, di pertengahan tahun di ya. pertengahan tahun Iya. atau misalnya ekstrimnya bulan Agustus gitu ya. Iya. Nah, itu akhir tahun pajak buat dia. Itu akhir tahun pajak buat dia. Dan biasanya dan harusnya, bukan biasanya, harusnya pemotong pajak atau pemberi kerja itu harus membuat bukti potong A1 buat si yang resign itu maksimal 1 bulan setelah dia resign. Nah, kebanyakan itu pemotong itu dia membuatnya bukti potong bulanan tuh. Nah, bukti gitu ya. bulanan biasa tuh. Terus nanti bulan Desember baru dibuatkan, padahal kan di bulan Desember dia sudah bukan karyawannya lagi. Betul. Nah, Harusnya itu ya. setelah dia resign ya. Betul. Sejak dia resign kan bukan statusnya tuh bukan jadi pekerjanya lagi kan. Betul. Jadi makanya dia tidak pas kalau misalnya dia dibuatkan A1 di bulan Desember karena memang statusnya sudah bukan karyawannya lagi. Nah, itu ya. Jadi yang seperti itu nanti ditegaskan lagi. Nah, lalu bagaimana pertanyaannya kalau pemotong itu sudah keburu bikin bukti potong bulanan? Nah, jangan khawatir. Bukti potong bulanannya harus dibatalkan dulu. Baru nanti buatkan A1 maksimal di 1 bulan setelah resign tersebut gitu ya. Statusnya dianggap resign. Nah, kemudian yang sebelumnya adalah pembetulan tadi ya, pembetulan yang PPh pasal 21 ada konsep delta atau konsep replace gitu ya. Nah, kalau bedanya itu Pak Wisnu, kalau konsep replace itu sama seperti konsep pembetulan yang di sistem yang lama. Jadi kalau kita betulkan ya SPT masa, itu artinya SPT normalnya dianggap sudah tidak berlaku. Dan pembetulannya yang terakhir ya. Jadi status pembetulan terakhirnya itu yang dianggap berlaku. Angka-angkanya validnya di yang pembetulan. Nah, kalau konsep delta ini agak berbeda nih Pak Wisnu. Jadi konsep delta ini dua jenis pajak dua SPT masanya itu dianggap aktif dua-duanya. Karena apa? Karena di yang normalnya angkanya aktif, di yang pembetulannya itu hanya selisihnya saja. Jadi berlanjut ya istilahnya. Berlanjut, betul. Jadi kalau ada kurang bayar selisihnya, kalau lebih bayar pun jadi selisihnya aja gitu. Nah, itu adalah konsep delta. Jadi konsep inilah yang nantinya akan dikenakan atau akan diberlakukan dalam Kortek di SPT masa PPh pasal 21 seperti itu. Kemudian juga nantinya wajibnya itu delta ya. Jadi tidak lagi menggunakan yang replace gitu, tidak digunakan untuk SPT pasal 21. Di pasal 21 tuh pembetulannya wajib menggunakan delta. Seperti itu.
Oke. Tadi PP pasal 21 sudah. Ya. Nah, sekarang yang unifikasi nih, Bang Adit. Ya. Apakah ada perubahan juga nih di PR 11 ini? Ya, jadi kalau di Per 11 ini memang unifikasi sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru begitu ya. Jadi kalau di sini kita coba menyampaikan kembali ya, atau memahami kembali bahwa SPT unifikasi ini sifatnya insidentil begitu ya. Apa maksudnya insidentil? Jadi memang SPT unifikasi ini dibuat kalau memang di masa itu ada transaksinya. Betul. Kalau nggak ada transaksi? Kalau nggak ada transaksi berarti tidak wajib untuk dibuat. Gitu. Beda halnya seperti pasal 21. Selama itu ada penghasilan, meskipun misalnya nihil, ya tetap harus dibuat. Atau SPT masa PPN. Kalau misalnya ada atau tidak ada transaksi, harus tetap dibuat setiap masanya dan dilaporkan. Tapi kalau SPT unifikasi ini sifatnya insidentil. Jadi kalau misalnya ada transaksi dibuatkan, kalau tidak ada transaksi, ya juga tidak usah dibuatkan. Dan satu lagi, tidak perlu berurutan karena tadi kan insidentil. Betul. Misalnya ada transaksi bulan Januari, Februari, Maretnya nggak ada, ya tidak perlu dibuat. Nanti kalau Agustus ada transaksi lagi, baru dibuatkan. Nah, itu adalah sifat dari SPT unifikasi ya. Jadi kawan pajak juga nanti bisa memilah bahwa ini merupakan keringanan juga dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi tidak perlu kawan pajak untuk membuat banyak SPT setiap bulannya, seperti itu. Iya. Baik kawan pajak semua, kayaknya sudah banyak ya yang kita bahas, baru 2 jenis pajak nih. Iya. Nah, udah yang terakhir nih Bang Adit nih. Tadi PP pasal 21 sudah, kemudian PPA unifikasi sudah. Nah, sekarang yang PPN nih. Nah, ada berubah juga nggak nih? PPN tadi sempat kita spill sedikit ya. PPN ini memang yang lumayan agak terdampak ya. Banyak sekali perubahannya ya, banyak sekali perubahannya. Mungkin nanti akan butuh penyesuaian dari kawan pajak. Apa saja sih perubahan-perubahannya? Perubahannya biasanya untuk pembuatan faktur ya. Nah, tadi kita sebut dulu pembuatan faktur itu kita perlu agak lumayan panjang tuh rangkaiannya, karena sebelum seseorang membuat faktur, yang bersangkutan tuh harus minta dulu nomor seri faktur, ya kan ya. Nomor seri faktur diminta meskipun memang mudah karena ada Innova, tapi tetap saja akan ada rangkaiannya gitu ya. Tapi kalau sekarang faktur itu tidak diminta, Pak Wisnu. Jadi faktur itu memang otomatis langsung ada di dalam ketika pembuatan faktur. Ya, gitu. kalau dulu perlu sertel ya, sertifikat elektronik. Betul. Kalau dulu membutuhkan sertel gitu ya. Kalau sekarang sertel juga tetap dibutuhkan, tapi penggunanya itu sedikit berbeda dan itu sangat mudah memintanya. Karena sertifikat elektronik itu kalau dulu itu kan melekatnya ke badannya. Betul. Kalau sekarang sertifikat elektronik itu melekatnya ke orang pribadinya. Karena hakikatnya sertifikat elektronik itu kan pengganti tanda tangan ya. Betul. Karena kalau badan tuh nggak mungkin bisa tanda tangan kan ya. Yang bisa tanda tangan tuh orang gitu ya, orang pribadi. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang dengan adanya Per 11 sudah dinyatakan bahwa untuk pelaksanaan administrasi perpajakan dari PPN, mulai pembuatan faktur gitu ya, sehingga pelaporan PPN-nya sampai ke penyetorannya juga itu sudah menggunakan Kortek seperti itu. Dan selanjutnya waktu unggah nih, batas waktu unggah faktur. Kalau dulu kan kita kenal batas waktu unggah itu tanggal 15 ya. Betul, tanggal 15. Tanggal 15 bulan berikutnya, dan orang berlomba-lomba itu sebelum tanggal 15 itu rajin banget tuh bikin faktur. Meskipun ya sebenarnya kawan pajak kita tahu bahwa saat pembuatan faktur pajak itu sebenarnya seharusnya itu pada saat terutang. Pada saat terutang berarti kan pada saat penyerahan, mana yang lebih dulu antara penyerahan atau pembayaran. Tapi ya, kan betul. Kita juga tidak bisa memungkiri gitu ya, kalau kawan pajak khususnya di perusahaan-perusahaan yang besar tentunya agak susah ya, karena waktunya kan butuh spare waktu yang panjang gitu untuk pembuatan faktur, kan tidak bisa serta-merta langsung membuat faktur, apalagi dengan lot yang dijualnya itu banyak sekali gitu ya. Betul, transaksinya sehari bisa ratusan sampai ribuan faktur gitu ya. Nah, makanya itu ada satu kemudahan dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu untuk batas waktu unggah dari faktur pajak itu dulu tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, sekarang malah direlaksasi lagi menjadi tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya relaksasi ini, jadi wajib pajak bisa lebih patuh gitu ya dalam pembuatan faktur pajak gitu ya. Tidak ada alasan lagi kelupaan membuat faktur pajak sehingga nantinya takutnya nanti akan dikenakan sanksi ya, karena pembuatan faktur pajak kan penting gitu pembuatannya. Kemudian
ada lagi terkait penambahan kode transaksi nih. Kalau dulu kode faktur itu kan cuman kita kenal 9 ya. 9 Iya. Nah sekarang ada 1 sampai 09 09. ya. Nah, sekarang ada 10 tuh. Oh, ada tambahan lagi. Ada tambahan 10. Jadi kalau dulu kode transaksi 06 tuh ya. 06 itu dulu untuk melakukan penyerahan BKP, JKP yang dulu itu untuk turis yang sekarang itu untuk turis tuh 06 tuh. Kalau dulu kan penyerahan lainnya yang dipungut PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh PKP, penyerahan lainnya. Sekarang 06 itu untuk ke turis asing gitu ya. Nah, itu jadi ada penambahan seperti itu. Kemudian juga ada kode status untuk faktur pajak pengganti. Kalau dulu kan cuma 1 digit ya. Kalau faktur pengganti itu kita kan ingatnya kalau misalnya faktur pajak pengganti 011 gitu ya kan. 012. Nah, itu pasti pengganti kan ya. Nah, kalau sekarang tuh 2 digit gitu Pak Wisnu. Jadi diberikan lebih ke keleluasaan gitu ya kalau misalnya mau ada penggantian faktur seperti itu. Dan ini adalah dan masih banyak lagi memang ketentuan dalam PPN yang nanti akan kita bahas lebih dalam di dalam pembahasan Per11 khususnya di klaster PPN. Ya, nanti di episode berikutnya ya kita berjumpa lagi ya. Siap. Iya. Baik, terima kasih Bang Adit. Kayaknya overview-nya sudah lengkap ya dari awal sampai akhir tadi. Ya, bisa saya simpulkan sedikit ya di Bang Adit ya. Bahwa di Per11 ini adalah untuk mendukung modernisasi sistem administrasi perpajakan kita di Cortex ya. Betul. Nah, secara garis besar kawan pajak semua bahwa di Per11 ini mengatur tentang bagaimana cara pelaporan PP pasal 21, PPA unifikasi, ada PPN, PPNBM dan juga PM Materai. Nah, ada beberapa hal khusus terutama di PPN ya, ada beberapa perubahan ya. Ada penambahan kode jenis fakturnya. Betul. Kodenya berubah, ada penambahan kode faktur pengganti. Faktur pengganti juga ada tambahan kode juga. Tidak perlu meminta lagi nomor seri faktur pajak. Betul. Karena tergenerate by system ya. Betul sekali. Kemudian juga di PPN ada juga nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas. Nah, nanti kawan pajak akan penasaran nih, seperti apa sih pembahasan berikutnya. Nah, nanti kan lebih detail ya. Akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Nah, di akhir ini Bang Adit, sebelum kita tutup di episode kita kali ini, ada closing statement yang mau disampaikan ke kawan pajak semua nih. Baik, kawan pajak semua, dengan berlakunya Per11 tahun 2025 diharapkan ini menjadi satu sesuatu yang bisa mencerahkan kepada wajib pajak dan bisa menjadikan ini sebagai kepastian hukum begitu ya bagi kawan pajak semua. Dan diharapkan dengan Per11 ini pelaksanaan administrasi perpajakan khususnya melalui Cortex itu bisa terlaksana dengan lancar dan ini bisa menjadi pedoman bagi wajib pajak untuk bisa melakukan administrasi perpajakannya terutama melalui sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex. Baik, terima kasih Bang Adit atas closing statement-nya ya. Nah, kawan pajak semuanya, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak dalam acara episode Sitanjak kali ini ya. Nah, semoga perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semuanya dan selamat melanjutkan aktivitas. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram ya, dan juga X di @pajakriau. Dan juga ada Facebook dan juga YouTube di Kamil DCP Riau. Oke. Sampai berjumpa kembali di episode Sitanjak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.